Dan kita bahas lebih dalam terkait keputusan Israel menguasai sepenuhnya seluruh wilayah Gaza di tengah rencana pemerintah Indonesia untuk mengobati warga Gaza di Pulau Galang bersama Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Abdul Qadir Jailani. Lalu bergabung juga bersama kami relawan Mercy Indonesia di Gaza, Dr. Reginta Yasmin. Selamat malam Bapak dan Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Pak Dirjen dulu, Pak Dirjen. Israel ini pastikan akan kuasai katanya seluruh wilayah Gaza. Lalu bagaimana Indonesia mendorong negara lainnya mendesak Israel mencegah hal itu, dan bagaimana pula sikap kita diresonansikan di forum internasional, Pak Dirjen? Terima kasih. Pertama-tama saya memandang perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu rencana Israel yang akan mengambil alih ke Gaza. Oke. Pertama, sasaran strategis yang hendak mereka capai itu adalah untuk melucuti Hamas yang kemudian disusul dengan upaya pembebasan sandera. Langkah selanjutnya adalah mewujudkan demilitarisasi Gaza serta mengambil alih security control di Gaza. Dan yang terakhir, dan ini merupakan yang terpenting, adalah menciptakan pemerintahan sipil alternatif yang sama sekali tidak melibatkan Hamas maupun Palestinian Authority. Dan kita sampai sejauh ini belum mengetahui persis skenario detail yang direncanakan Israel. Keputusan ini tentunya mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional, termasuk dari Indonesia. Pemerintah Indonesia secara tegas mengecam keras keputusan sepihak Israel tersebut, karena kita melihat tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional yang akan memperkeruh prospek perdamaian di Timur Tengah dan krisis kemanusiaan di Gaza. Oleh karenanya, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional untuk secara bersama-sama mengambil langkah konkret guna menghentikan tindakan ilegal Israel tersebut. Saya baru mendapat informasi bahwa pada malam hari ini atau saat ini mungkin, atau minggu pagi waktu New York, Dewan Keamanan akan melakukan pertemuan darurat. Tentu saja kita semua berharap Dewan Keamanan dapat mengambil keputusan strategis yang dapat mencegah tindakan agresi Israel yang semakin eksesif tersebut. Kita sepenuhnya menyadari bahwa skeptisisme terhadap kemampuan Dewan Keamanan dalam hal ini. Meskipun demikian, Indonesia akan terus aktif untuk menggalang solidaritas internasional, untuk meningkatkan tekanan internasional guna menolak dan mengecam langkah Israel tersebut. Sehingga kita tidak akan pernah, sehingga tindakan Israel tersebut tidak akan pernah mendapat pengakuan dari dunia internasional. Dan pada saat yang sama kita juga mendorong pengakuan masyarakat internasional terhadap negara Palestina. Pak Dirjen, kalau kemarin kan negara-negara juga ada yang bersikap, negara-negara Barat, negara Eropa, bahkan Perancis, Inggris, soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Mereka juga berbondong-bondong mengirimkan bantuan. Tapi untuk yang satu ini, untuk sikap sepihak Israel yang ingin mencaplok wilayah Gaza, Palestina, apakah Indonesia juga sudah berkomunikasi dengan negara lain? Dan bagaimana sejauh ini respons mereka? Negara mana saja yang sudah punya respons positif atas ajakan Indonesia ini? Begini, Mas. Tindakan Israel tersebut jelas-jelas mendapat kecaman keras dari masyarakat internasional. Kecaman itu tidak hanya dari masyarakat atau dari dunia Islam, negara-negara Barat, terutama negara-negara Eropa yang juga mengeluarkan pernyataan yang sangat keras terhadap rencana tersebut. Menlu Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Kanada, Australia secara tegas menyatakan rencana Israel tersebut sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip hukum internasional. Begitu juga halnya dengan negara OIC, dan ada yang namanya koalisi antara negara-negara OIC dan negara-negara Liga Arab. Kemarin Indonesia juga berkomunikasi langsung dengan mereka, dan kita sudah sepakat untuk mengeluarkan joint statement yang sudah beredar di media. Jadi sikap itu sudah diambil secara tegas. Baik, saya juga ingin tahu sekarang kondisi terakhir, Pak Dirjen, ke Bu Reginta yang saat ini. Ibu Reginta sekarang berada di Gaza, betul Ibu? Benar, saya di Gaza City, tepatnya di Ashifa ya, Ashifa Hospital. Kita baik. Masyarakat Indonesia tentu pengen tahu juga nih Ibu, sejauh mana
distribusi bantuan makanan dan obat-obatan di sana, seberapa cukup untuk warga Gaza sekarang? Sebenarnya untuk khusus distribusi obat-obatan ini yang masuk ke Gaza biasanya hanya terbatas dari yang WHO atau UN, dan tentunya ini tidak mencukupi ya. Dan untuk beberapa hari ini justru yang lumayan lancar itu masuk distribusi makanan, food aid, walaupun tentunya juga dengan lancarnya tidak sampai terdistribusikan oleh semua dan menuai korban tentunya seperti yang diberitakan ya, seperti itu. Oke, kita sering melihat berita di media begitu ya, di televisi, di surat kabar atau juga di media online gitu. Sejumlah warga Gaza ini mereka bilang bertaruh nyawa demi mendapatkan makanan di sana. Bagaimana gambarannya? Bisa Anda ceritakan, Bu Reginta? Ya, jadi ada 4 poin besar ya tempat untuk mengambil bantuan. Mungkin kalau di selatan itu ada Rafah, mereka berikan American Point. Kemudian ada di Han Yunis, namanya Miraj. Kemudian di tengah sebelum masuk Gaza City itu ada daerah Netzarim, dan di utara itu ada Jim. Jadi mereka sistemnya karena ini didistribusikan dan diatur oleh pihak penjajah juga. Jadi mereka seperti open window ya, jadi jam 6 sampai jam 9 itu masyarakat biasanya sudah mulai berkumpul dan mereka hanya dikasih waktu 5 menit. Jadi kalau lebih dari 5 menit, nah itu biasanya akan ada, jadi korban itu biasanya jatuh karena memang ada penembakan dari penjajah, ataupun yang berhasil mengambil bantuan nanti mereka kan bertemu orang lain yang juga sama-sama butuh gitu. Jadi sepertinya di lokal juga ada problem gitu ya. Nah itu biasa kita tunggu aja di rumah sakit nih, nanti jam 12-an, jam 1, nah korban-korban udah mulai pada datang gitu. Jadi selalu kalau rumah sakitnya rame, pasti itu baru food aid baru pada turun seperti itu. Jadi memang ya, Bu Reginta, di tengah krisis kemanusiaan, krisis kelaparan yang terjadi di Gaza, apakah saya yakin juga Anda berkomunikasi, berinteraksi dengan warga Gaza di sana. Apakah mereka sudah tahu ada rencana Israel untuk menguasai seluruh wilayah Gaza, Palestina? Dan jika memang sudah tahu, bagaimana reaksi mereka sejauh ini, Bu? Itu sebenarnya keputusannya sepertinya di hari Jumat malam atau Sabtu warga Palestina sudah tahu, karena kita juga saling berkomunikasi ya. Ya saya lihat sih mereka sambil mencukupi kebutuhan mereka karena masih kelaparan, mereka berusaha cari makan juga, tapi mereka juga bersiap-siap ya kalau misalnya tiba-tiba ada evakuasi gitu. Tapi intinya mereka masih tetap bertahan, walaupun mereka harus dipindahkan, katakanlah mungkin harus dibalikin lagi ke selatan. Nah ketika nanti ceasefire lagi ke utara gitu. Tapi salah satu rumah yang pernah saya kunjungi itu mereka selalu dalam kondisi siap. Jadi barang itu selalu dalam kondisi siap dibawa evak seperti itu. Ya mungkin dari kalangan-kalangan yang tua itu memang lebih memilih untuk bertahan ya seperti itu. Nah kaitannya dengan pengobatan, dengan bantuan, saya balik ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, pemerintah kan punya rencana untuk mengobati warga Gaza di Pulau Galang katanya. Nah, saya ingin tahu juga sejauh mana rencana ini berjalan dan apakah ini tidak khawatir untuk memantik persepsi masyarakat dunia bahwa ini nanti akan malah menjalankan agenda Israel begitu kira-kira? Pertama, saya ingin sekali lagi ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah Indonesia tetap konsisten pada posisinya bahwa kita menolak setiap upaya untuk mengusir, memindahkan atau merelokasi penduduk Gaza secara paksa. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan hukum humaniter internasional. Oleh karenanya kita selalu berdiri di garda depan untuk menolak upaya pemindahan penduduk Gaza sebagai strategi yang dilakukan Israel dalam melakukan ethnic cleansing. Kedua, dengan pertimbangan kemanusiaan, pemerintah saat ini mempertimbangkan untuk memberikan bantuan pengobatan terhadap warga Gaza yang terluka. Sebagaimana diketahui, Dirjen WHO telah mengeluarkan pengumuman dan menghimbau kepada masyarakat internasional karena kondisi di sana sudah cukup memprihatinkan, yaitu terdapat 14.800 pasien di Gaza yang dalam keadaan yang sangat kritis memerlukan perawatan medis darurat. Saat ini pemerintah Indonesia sedang
memetakan dan berkoordinasi pelaksanaan rencana ini dengan otoritas Palestina dan negara-negara kawasan. Indonesia tidak akan pernah bergerak sendiri tanpa dukungan maupun persetujuan dari negara-negara tersebut. Oke, dan yang pasti jika pun mereka nanti diobati di sini, dipastikan mereka akan kembali ke sana, ke Palestina ya, Pak Dirjen ya? Pemerintah sudah mengatakan bahwa semua ini harus dilakukan dengan koordinasi dan persetujuan dari semua pihak yang terkait, termasuk aspek teknisnya, termasuk juga bagaimana mengembalikan mereka, karena kita selalu menghormati hak rakyat Palestina untuk kembali ke tanah airnya. Baik. Dan saya terakhir ke Ibu Reginta juga. Bu Reginta, kalau tadi sudah memaparkan apa yang sudah diberikan oleh Mercy, Ibu Reginta juga sudah berinteraksi dengan warga Gaza. Tapi fokus misi tim Mercy yang baru sampai di Gaza kali ini apa saja kira-kira Bu Reginta? Kami karena emergency medical team tentunya kita tetap melayani untuk pasien ya. Memang saat ini kami hanya berdua, tapi alhamdulillah seminggu di selatan dan ini masuk minggu kedua kami kemudian kami pindah ke Shifa Hospital, dokter bedah syarafnya di Shifa dan saya di Hello untuk maternity. Alhamdulillah mereka percaya ya kalau di sini Palestinian lebih bisa mudah akrab justru dengan Indonesia karena mereka tahu kita niatnya baik. Jadi langsung pelayanan ke pasien dan alhamdulillah banyak. Yang kedua mungkin kami akan coba untuk bantuan makanan food aid berupa biasanya sembako dan ini memang harus pencariannya agak sulit ya di lapangan dengan harga yang tentunya sangat mahal seperti itu. Oke, baik. Semoga jadi menjawab permasalahan saat ini mereka butuh layanan medis, namanya medis dan kemudian pangan. Ya. Baik. Baik, Ibu Reginta, terima kasih. Semoga upaya mulia pemerintah kita, juga upaya mulia Mercy bisa dilancarkan, bisa membawa kebaikan buat warga Gaza. Terima kasih Pak Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri, Pak Abdul Qadir Jelani. Terima kasih. Lalu juga relawan Mercy Indonesia yang berada di Gaza, Dr. Reginta Yasmin. Sehat selalu berada di Gaza, Ibu Dokter. Selamat bertugas. Assalamualaikum. Thank you.